Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya pada hari ini? Masih semangat belajar? Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, Ibu sekarang berdiri di antara dua deret kelas, yaitu kelas 4 dan kelas 5. Nah, kenapa? Karena guru kelas 5 berhalangan hadir, yaitu karena sakit. Nah, karena itu kelas 5 hari ini belajar bersama dengan siswa kelas 4. Kelas 4 hari ini akan mempelajari mata pelajaran IPS. Adapun tujuan pembelajaran untuk kelas 4, yang pertama yaitu kalian diharapkan mampu menyebutkan macam-macam gejala alam yang ada di bumi. Kemudian juga kalian diharapkan mampu mengidentifikasi gejala-gejala alam yang ada di lingkungan kota maupun provinsi. Dan juga yang terakhir yaitu kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi penyebab gejala alam yang terjadi di lingkungan kota maupun provinsi. Nah, untuk kelas 5 kita akan mempelajari mata pelajaran IPA dengan tujuan pembelajaran yaitu kalian diharapkan mampu mengidentifikasi alat-alat pernafasan pada manusia. Kemudian juga kalian diharapkan mampu menyebutkan gangguan pernafasan pada manusia. Nah, sebelum pembelajaran Ibu mulai, Ibu akan bertanya terlebih dahulu kepada kelas 4. Mungkin ada yang tahu apa saja gejala alam yang ada di lingkungan atau yang ada di bumi yang kalian tahu? Ya, siapa yang akan menjawab? Ya, bagus. Nah, gejala alam itu banyak sekali. Nah, kemudian untuk kelas 5, mata pelajaran IPA yaitu tentang pernafasan, Ibu akan bertanya mengenai alat pernafasan pada manusia itu apa? Ya, siapa yang akan menjawab? Ya, bagus. Dan selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Untuk kelas 4, apakah ada yang tidak hadir? Oke, hadir semua ya. Untuk kelas 5, apakah ada yang tidak hadir? Ya, bagus, hadir semua berarti. Oke, anak-anak, untuk kelas 5, silahkan terlebih dahulu buka mengenai organ-organ pernafasan pada manusia. Nah, itu kerjakan terlebih dahulu, kalian sebutkan apa saja organ-organ pernafasan yang ada pada manusia. Kerjakan secara berkelompok ya. Tulis di buku masing-masing. Nah, untuk kelas 4, apakah kalian tahu apa saja gejala-gejala alam yang ada, yang pernah kalian temui di sekitar kalian? Ya, bagus. Salah satunya adalah gunung meletus, kemudian, ya bagus, banjir. Nah, itu adalah salah satu contoh gejala alam yang ada. Nah, gejala alam ini timbul karena adanya baik ulah manusia maupun juga karena faktor secara alami. Gejala alam adalah kejadian yang disebabkan oleh alam. Nah, gejala alam ini pastinya merugikan terhadap manusia. Gejala alam itu bisa berakibat yaitu terjadinya bencana. Seperti yang terjadi baru-baru ini yaitu di Cianjur, Jawa Barat, yaitu terjadinya gempa dan juga banjir. Itu merupakan contoh gejala alam. Nah, gejala alam ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor alam, kemudian juga karena ulah tangan manusia, seperti gempa, kemudian juga seperti banjir. Nah, gempa ini adalah salah satu contoh faktor dari gejala alami. Kemudian banjir ini bisa disebabkan karena faktor ulah tangan manusia seperti membuang sampah sembarangan. Itu akan mengakibatkan terjadinya banjir. Nah, mungkin ada pertanyaan? Ya, salah satu cara untuk menanggulangi terjadinya bencana alam karena ulah tangan manusia, yaitu misalnya tadi banjir, kita bisa mengelola sampah ataupun kita juga bisa menyadarkan
mengadakan gerakan peduli lingkungan sehingga masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Itu salah satu cara untuk mencegah terjadinya bencana alam, yaitu banjir. Oke, tidak ada pertanyaan lagi. Sekarang silakan tiap-tiap kelompok itu melakukan wawancara kepada misalnya kepada guru ataupun kepada teman kalian mengenai gejala alam yang ada di bumi. Pertanyaannya kalian bebas menyusun, misalnya menggunakan 5W plus 1H. Nanti kalau ada kesulitan bisa konsultasi ke ibu. Bagaimana kelas 5? Apakah sudah selesai tugasnya? Ya, bagus. Nah, sekarang tiap-tiap kelompok maju ke depan, mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian untuk sekretaris silakan dicatat, mungkin ada teman dari kelompok lain ingin menanggapi ataupun bertanya terhadap kelompok kalian. Dimulai dari kelompok 1 secara bergantian maju ke depan. Selanjutnya presentasi kelompok 2. Silakan diawasi ketua kelas karena ibu akan mengecek untuk kelas 4. Kelas 4 apakah ada kesulitan dalam melakukan wawancara? Ya. Jadi dalam membuat pertanyaan itu bisa 5W plus 1H. Itu dengan pertama apa, kemudian bagaimana, kapan, di mana, kemudian siapa. Silakan. Oh ya, berarti sudah selesai semua. Silakan dari kelompok 1. Jawabannya sudah pertanyaan dan juga jawaban hasil wawancaranya bagus. Silakan dipresentasikan. Ya, bagus. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ya. Nah, jadi gejala alam yang ada di bumi itu bermacam-macam. Yang tadi sudah ibu jelaskan, ada yang faktor alami, kemudian ada juga yang faktor karena ulah tangan manusia. Jadi kita sebagai manusia karena menempati bumi itu akan pasti mendapatkan dampaknya, ataupun manusia itu akan mendapatkan kerugian karena terjadinya gejala alam. Seperti yang terjadi di Cianjur dan juga di daerah-daerah lain yang terkena bencana alam. Mungkin ada pertanyaan dari siswa lain? Ya, bagus. Berarti sudah paham semua. Untuk kelas 5 bagaimana? Apakah ada kesulitan? Mungkin ada pertanyaan? Ya, berarti sudah paham. Jadi alat pernafasan pada manusia itu ada hidung, kemudian ada alat pernafasan dan paru-paru. Nah, manusia ketika bernafas itu menghirup yang namanya oksigen atau O2, kemudian menghembuskan atau mengeluarkan, ketika mengeluarkan itu karbon dioksida atau CO2. Jadi ketika manusia bernafas itu terjadi yang namanya inspirasi dan juga ekskresi. Nana tetap semangat belajar. Jadi hasil diskusi kalian itu sudah bagus dan silakan dipelajari lagi di rumah. Dan selanjutnya ibu akan memberikan lembar evaluasi kalian kepada kalian untuk mengukur hasil ketercapaian pembelajaran pada hari ini. Nah, lembar ini dikerjakan secara individu. Yang selesai bisa dikumpulkan. Ibu akan meminta perwakilan dari kelas 4 dan kelas 5 mengenai kesan pembelajaran pada hari ini. Ya, perwakilan kelas 4 silakan maju. Ya, bagus. Kemudian selanjutnya perwakilan dari kelas 5. Ya, bagus. Sekarang silakan bacakan ringkasan materi pembelajaran pada hari ini. Kelas 4 dan kelas 5 perwakilan, siapa yang akan membacakan? Ya, ketua kelas silakan. Ketua kelas 4 dulu, ya. Oke, bagus. Kemudian dilanjutkan ke kelas 5. Ya, sekretarisnya, ya bagus. Untuk kelas 4, tadi kita belajar tentang gejala alam yang ada di bumi. Nah, gejala alam yang ada di bumi itu bermacam-macam.
bisa tanah longsor, bisa banjir, bisa juga gunung meletus, dan lain sebagainya. Nah, gejala alam yang terjadi itu bisa disebabkan karena faktor alami dan juga bisa juga karena ulah tangan manusia. Nah, oleh karena itu kita sebagai manusia harus bijak dalam mengelola bumi dan juga isinya. Nah, untuk kelas 5, kita tadi sudah belajar mengenai alat pernafasan. Yang mana alat pernafasan ini kita manusia yang merupakan makhluk hidup itu pasti melakukan pernafasan. Nah, alat pernafasan tadi yaitu pada manusia hidung, paru-paru, kemudian juga saluran pernafasan. Nah, gangguan-gangguan yang terjadi pada pernafasan manusia itu bisa saja disebabkan oleh beberapa faktor, misalnya karena faktor usia, kemudian juga bisa karena faktor jenis kelamin dan juga faktor lain. Nah, karena itu untuk kalian semua silahkan kerjakan tugas untuk kelas 4. Silahkan kerjakan tugas di halaman 21. Kerjakan di rumahnya. Dan juga untuk kelas 5 silahkan kerjakan tugas di halaman 31. Itu kerjakan di rumahnya dan dicatat di buku masing-masing. Baik anak-anak, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah dan juga doa kafaratul masjid. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.